Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kami kelompok 5 akan mempresentasikan hasil praktikum kami yang berjudul Iodovo. Sebelum memasuki isi pembahasan, terlebihnya kita perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Victor Pertama dari absen nomor 11 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rika Diah Mariata, absen 20. Saya Dinda Pujalestari, nomor absen 8. Berikutnya adalah dasar teori. Jadi, iodoform atau CH3L3 adalah senyawa organik yang terbentuk dalam kelompok iodoform, di mana dia itu memiliki rumus kimia yaitu CHL3 dengan bentuk berupa kristal padat berwarna kuning dengan bau yang khas dan mudah dikenali. Senyawa ini banyak digunakan sebagai antiseptik karena sifat antibakteri dan kemampuannya untuk mencegah infeksi pada luka. Iodoform dapat disintesis melalui reaksi haloform, yaitu reaksi kimia yang melibatkan halogenasi senyawa yang mengandung gugus metil keton. Seperti asetona, di dalam larutan basa menggunakan iodin sebagai sumber halogen. Nah, proses ini akan menghasilkan iodoform sebagai produk padat berwarna kuning yang mudah untuk diidentifikasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka. Nah, iodoform sendiri merupakan senyawa haloform yang terdiri dari suatu gugus metil dan 3 atom iodin. Senyawa ini pertama kali ditemukan pada abad ke-19 dan dikenal karena sifat yang antiseptiknya. Iodoform berbentuk kristal kuning dengan bau yang khas, menyerupai obat antiseptik dan larutan sebagian dalam air. Namun mudah larut dalam pelarut organik. Nah, senyawa ini dapat disintesis melalui reaksi haloform, yaitu reaksi yang melibatkan oksidasi dan halogenasi senyawa yang mengandung gugus metil keton atau alkohol sekunder yang dapat dioksidasi menjadi keton tersebut. Hal ini sesuai dengan Morrison and Palm 2010. Reaksi iodoform berlangsung dalam kondisi basa, di mana iodin bertindak sebagai agen pengoksidasi dan perhalogenasi. Gugus metil pada posisi alfa terhadap gugus karbonil mengalami substitusi bertahap oleh iodin hingga terbentuk triodometil keton yang kemudian mengalami pemutusan ikatan oleh basa menghasilkan iodoform dan garam karboksilat. Reaksi ini tidak hanya berguna untuk sintesis, tetapi juga sering digunakan sebagai reaksi uji kualitatif untuk mendeteksi keberadaan gugus metil keton atau alkohol sekunder dalam senyawa organik. Nah, kehadiran iodoform ini ditandai dengan terbentuknya endapan kuning yang memiliki bau khas yang merupakan indikasi positif dari uji ini. Selanjutnya yaitu ke metode atau prosedur kerja. Yang pertama yaitu kita melakukan sintesis iodoform, yaitu kita menempatkan 6 gram Ki dalam 100 ml air pada LMR 250 ml. Habis itu kita tambahkan 2 ml aseton pada LMR tersebut. Lalu kita tambahkan Na hipoklorat 5% sedikit demi sedikit sambil dikocok hingga zat padat iodoform itu tidak terbentuk lagi. Nah, kita mendiamkan campuran itu selama 10 menit, kemudian menyaring endapan dengan corong Bunsen. Setelah itu kita cuci kristal dengan air sebanyak 2-3 kali, lalu biarkan kristal hingga kering. Kemudian rekristalisasi iodoform dengan etanol 95%. Nah, selanjutnya yaitu kita melakukan rekristalisasi hasilnya tadi. Yang pertama yaitu menempatkan iodoform dalam labu bundar 100 ml yang dilengkapi dengan kondensor. Lalu tambahkan 10 ml etanol 95%. Lalu panaskan di atas penangas air sampai mendidih. Lalu kita tambahkan lagi etanol sedikit demi sedikit melalui kondensor sampai iodoform larut. Nah, selama masih panas, itu tadi saring larutan melalui kertas saring ke dalam gelas, lalu dinginkan filtratnya dalam es. Habis itu kita saring iodoform lagi yang didapat dengan corong Bunsen, yaitu kita keringkan di udara, lalu kita menentukan titik lelehnya. Nah, memasuki bab perhitungan, di mana perhitungan kita bisa menghitung mol, di mana molnya sendiri itu dihitung dengan massa per volume, adapun massa per mr juga. Tetapi dalam aseton sendiri itu kita mengetahui bahwa sebanyak 2 mili aseton yang ditambahkan, sehingga kita untuk mencari molnya aseton sendiri itu menggunakan massa dikali volume menghasilkan
1,0437 gram, sehingga molnya aseton sendiri itu 1,0437 gram dibagi dengan volume aseton yang ditambahkan sebanyak 58,08 sehingga menghasilkan 0,027 mol. Untuk menghitung molnya KI yaitu massa per mR, di mana massanya 6 gram dan mR-nya KI itu 166 gram per mol, sehingga menghasilkan 0,036 mol. Untuk massa C3H6O yaitu dengan menggunakan massa pengenceran sehingga menghasilkan 10 kali 5,25 kali 1,11 per 74 per 44 gram per mol. Untuk hasil molnya sendiri yaitu 0,783. Untuk molnya NaH yang dibutuhkan yaitu 0,783 mol per liter dikali 0,12 liter sehingga menghasilkan 0,094. Untuk amandemen hasilnya sendiri itu massa aktual per massa teoritis. Massa aktual sendiri itu yaitu massa kertas saring plus bahan aktif dikurangi dengan massa kertas saring kosong, sehingga untuk massa teoritisnya dihitung dengan kita tahu molnya CHL1 itu yaitu 0,01212 mol. Untuk menghitung massanya CHI3 yaitu 0,01212 mol dikali 39,73 sehingga menghasilkan massanya itu 4,772, sehingga massa teoritisnya sebanyak 4,772 gram. Untuk massa aktualnya yaitu sebesar 1,249 sehingga menghasilkan perseraman amandemennya yaitu 26,17%. Di mana di stoikiometri sendiri itu terdapat angka 0 pada sisa sehingga itu dinamakan reaksi pembatas. Jadi reaksi pembatas di sini yaitu NaClO, di mana sisa dari Ki dan C3H6O yaitu 0,27 dan 0,067. Untuk produknya sendiri itu menghasilkan sisa sebanyak 0,027 CHI3, NaOH-nya 0,054, KCl-nya 0,081 dan C3H6O2 Na-nya sebesar 0,027. Baik, berikutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan, di mana praktikum sintesis iodoform ini merupakan salah satu eksperimen kimia organik yang bertujuan untuk menghasilkan senyawa iodoform atau CHL3, di mana melalui reaksi halform dengan aseton sebagai substrat metil keton. Reaksi ini melibatkan oksidasi dan halogenasi bertahap dari gugus metil keton atau COCH3 dalam suasana basah menggunakan natrium hipoklorit atau NaOCl sebagai oksidator dan kalium iodida atau Kl sebagai sumber iodida yang diubah menjadi iodin, dan proses ini menghasilkan endapan iodoform berwarna kuning cerah sebagai produk utama bersama dengan garam natrium asetat atau CH3COONa sebagai produk samping. Selanjutnya yaitu pembahasan oksidasi iodida menjadi iodin, yaitu natrium hipoklorit atau NaOCl itu mengoksidasi ion iodida dari Ki menjadi ion bebas dalam suasana basah. Reaksi ini dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, bisa dilihat reaksinya. Iodin bebas ini kemudian berperan sebagai agen halogenasi. Substitusi iodin pada gugus metil keton, iodin itu bereaksi dengan gugus metil keton dari aseton dalam suasana basah. Nah, atom hidrogen pada gugus metil ini digantikan secara bertahap oleh atom iodin, membentuk gugus triodometil. Proses ini melibatkan 3 tahap substitusi seperti substitusi yang di bawah ini. Berikutnya yaitu kita akan membahas mengenai pemutusan ikatan atau cleavage, di mana gugus triodometil atau Cl3 yang terbentuk tidak stabil dalam suasana basah dan mengalami pemutusan ikatan oleh ion hidroksida atau amin. Ini akan menghasilkan iodoform atau CH3 sebagai endapan kuning dan juga garam natrium asetat atau CH3COONa. Sehingga reaksi yang didapatkan yaitu CH3COCl3 plus NaOH menjadi CHL3 plus CH3COONa. Dan reaksi keseluruhannya dapat diringkas seperti ini, yaitu adalah CH3COCH3 plus 3I2 dan 4NaOH menjadi CH3 plus CH3COONa dan plus T3NaI plus 3H2O. Kita lanjut pada pembahasan, yaitu dalam percobaan sintesis iodoform, 6 gram kalium iodida itu dilarutkan dalam air di labu Erlenmeyer, kemudian ditambah 1 ml aseton, larutan natrium hipoklorit 5% ditambahkan secara bertahap hingga mencapai volume 6 ml sampai diaduk terus-menerus selama
10 menit hingga tidak terdapat endapan lagi, menandakan reaksinya selesai. Nah, campuran reaksi didiamkan untuk memungkinkan pengendapan kristal iodoform lalu disaring menggunakan corong Bunsen untuk memisahkan kristalnya dari larutan. Kristal iodoform yang diperoleh dicuci dengan air suling dingin untuk menghilangkan sisa reaktan tadi, kemudian dikeringkan dan ditimbang untuk menentukan hasil awal. Untuk pemurniannya, kristal iodoform ini dilarutkan kembali dalam etanol 96% dan dipanaskan hingga larutan menjadi jernih. Lalu didinginkan untuk proses rekristalisasi guna mendapatkan kristal yang lebih murni. Kristal hasil rekristalisasi ini tadi disaring menggunakan kertas saring menghasilkan 1,611 gram iodoform, dicuci kembali untuk menghilangkan sisa air atau natrium hipokloritnya dan dikeringkan hingga benar-benar bebas dari pelarut atau kontaminan. Adapun di dalam pembahasan ini kan persen amandemen kita terlalu kecil ya. Ya, itu ada beberapa faktor yang menyebabkan amandemen tidak mencapai 100%. Yang meliputi pertama itu kehilangan produk selama proses, selama penyaringan dengan corong baner atau pencucian endapan sebagai iodoform mungkin hilang atau larut dalam pelarut pencuci atau air. Karena air nol pola sehingga dapat membuat larutan itu larut. Dari saringan yang pertama itu, larutan itu larut ke dalam kertas saring itu masih menembus sehingga iodoform tersebut ikut turun jatuh ke dalam yang akan disaring sehingga kita melakukan penyaringan kembali. Untuk yang kedua itu reaksi samping. Adanya reaksi samping seperti oksidasi senyawa lain atau dekomposisi iodoform akan terlihat oksidator, dapat mengurangi hasil produk utama. Jadi dalam reaksi sebelumnya kan ada beberapa reaksi nih. Nah, itu reaksi sampingnya itu dapat mempengaruhi juga. Untuk penguapan iodoform sendiri itu juga mempengaruhi. Karena apa? Karena ditambahkan dengan etanol sehingga etanol itu dapat melarutkan iodoform sendiri. Dalam konteks volatilnya sendiri, etanol itu memiliki sifat yang sangat volatil sehingga memiliki produk mungkin menguap selama proses pengeringan di udara gitu. Jadi yang keempat itu kesempurnaan rekristalisasi. Proses rekristalisasi dengan etanol mungkin tidak sempurna, di mana tidak sempurna ini seharusnya es batu tersebut belum mencair, tetapi kita menggunakan air yang dari cairan es batu tersebut. Mungkin itu bisa jadi menyebabkan rekristalisasinya itu tidak sempurna dalam memisahkan iodoform dari pengotor atau sebagian iodoform tertinggal dalam larutan etanol gitu. Jadi untuk persen amandemennya sendiri ini bisa dibilang cukup kecil karena tidak mencapai batas yang harus dilakukan gitu. Selanjutnya yaitu adalah setelah iodoform diisolasi di saringan, senyawa ini akan dimurnikan dengan cara rekristalisasi, di mana kita akan menggunakan etanol panas. Nah, proses ini akan melibatkan pelarutan iodoform dalam etanol panas yang diikuti dengan pendinginan. Nah, ini tuh untuk membentuk kristal iodoform murni. Rekristalisasi ini bertujuan untuk menghilangkan pengotor seperti sisa aseton, iodin, atau senyawa-senyawa lainnya. Serta kristal iodoform ini yang dihasilkan memiliki ciri khas yaitu berupa endapan berwarna kuning cerah yang tidak larut di dalam air dan memiliki bau yang khas yang merupakan indikator keberhasilan reaksi haloform dan diidentifikasi aseton sebagai metil keton. Nah, memasuki kesimpulan, praktikum sintetis iodoform menghasilkan produk sebanyak 1,249 gram dengan amandemen sebesar 26,17% dari massa teoritis 4,722 gram. Amandemen dengan relatif rendah ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kehilangan produk saat pemanasan, proses filtrasi, pengeringan, serta kemungkinan reaksi tidak berlangsung secara sempurna. Meskipun demikian, proses rekristalisasi berhasil meningkatkan kemurnian iodoform yang diperoleh. Untuk memperoleh amandemen yang lebih tinggi, perlu dilakukan optimasi prosedur sintesis dan pengendalian kondisi reaksi secara lebih dan teliti, agar hasil yang diperoleh dapat lebih mendekati nilai teoritis. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang sintesis iodoform. Untuk kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.